Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada banyak orang, seperti TV, radio, koran, majalah, dan media online. Lalu ada komunikator. Komunikator sendiri adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada halayak luas melalui lembaga media massa. Contohnya seperti jurnalis, motivator, dan politikus. Selanjutnya saya akan membahas 4 tanda pokok dalam komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa itu bersifat tidak langsung. Yang kedua, ada komunikasi massa itu bersifat satu arah. Lalu ada komunikasi massa itu bersifat terbuka. Lalu yang keempat, memiliki publik yang secara geografis tersebar. Lalu saya akan membahas fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa adalah menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan melakukan pengawasan sosial. Nah, habis itu saya akan membahas efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa adalah efek kognitif, itu pengetahuan, efek efektif itu perasaan dan emosi, ada efek konatif itu perilaku atau sikap. Dan tentunya saya akan membahas etika dalam komunikasi massa. Etika dalam komunikasi massa itu diperlukan agar media bertanggung jawab dan tidak menyesatkan publik. Contohnya tanggung jawab jurnalis nih. Wartawan ini wajib memastikan berita ini akurat atau tidak merugikan pihak lain. Lalu ada kebebasan pers. Nah, kebebasan yang harus disertai rasa tanggung jawab sosial. Lalu ada masalah etis. Jurnalis tidak boleh menerima suap, harus menjaga kerahasiaan sumber dan bebas dari kepentingan politik. Lalu ada ketepatan dan objektivitas. Itu ada berita harus berimbang, cover both sides, dan berdasarkan fakta. Lanjut ada keadilan bagi semua media. Itu wajib nih memberi ruang pembelaan bagi pihak yang dituduh dan tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu. Nah, lanjut yang selanjutnya itu ada hambatan dalam komunikasi massa. Nah, hambatan komunikasi massa ini sering muncul karena adanya perbedaan atau gangguan dalam proses komunikasi. Kayak psikologis, prasangka perbedaan kepentingan, motivasi atau persepsi. Lalu ada sosiokultural, perbedaan budaya, bahasa, dan juga pendidikan. Lalu ada juga mekanis kayak seperti gangguan teknis gitu, kayak contohnya seperti sinyal buruk, cetakan yang rusak, atau kesalahan alat. Lalu ada model komunikasi arus pesan. Jadi ada yang pertama itu ada one step flow. Itu pesan yang langsung dari media ke halayak tanpa perantara. Contohnya kayak seperti televisi gitu. Lalu ada two step flow. Pesan dari media ke opinion leader lalu ke masyarakat. Contohnya seperti influencer menyebarkan informasi dari media. Nah, lalu ada multi step flow. Pesan yang bergerak timbal balik antara media, opinion leader, dan masyarakat yang saling memengaruhi. Selanjutnya, saya ini akan membahas tentang opinion leaders itu sendiri. Nah, opinion leader adalah orang yang berpengaruh di masyarakat dan menjadi penyambung pesan media. Ciri-cirinya adalah berpendidikan tinggi, inovatif, banyak pengalaman media, dan empatik. Perannya adalah membantu menyebarkan pengaruh media dan membentuk opini publik. Yang selanjutnya adalah bentuk dan fungsi media massa. Yang pertama ada surat kabar. Surat kabar fungsi utamanya adalah memberikan informasi, komentar, dan juga menyediakan ruang iklan. Lalu ada fungsi sekundernya juga, kampanye, sosial, dan hiburan. Ciri-cirinya adalah terbit berkala, aktual, dan dapat disimpan. Sejarahnya itu berkembang dari masa kolonial Belanda. Itu dalam abad hingga sampai reformasi. Lalu ada majalah. Majalah ini
Ciri-cirinya, isinya itu lebih mendalam, visualnya itu lebih menarik, dan fokus dan segmen tertentu. Contohnya ke remaja, wanita, atau bisnis. Fungsinya itu memberi informasi yang lebih spesifik dan hiburan bagi pembaca. Perkembangannya itu meningkat di masa Orde Baru. Nah, radio. Radio ini kelebihannya itu fleksibel, murah, dan juga bisa didengarkan di mana saja. Lalu fungsinya adalah memberikan informasi, bisa juga pendidikan, dan ada juga hiburannya, dan juga ada kontrol sosialnya. Ciri-cirinya adalah imajinatif, akrab, dan berbentuk percakapan. Lalu ada televisi. Nah, televisi ini nih media yang paling berpengaruh dan bersifat audio visual. Fungsinya itu bisa untuk menghibur juga, kayak ada film-film gitu. Terus ada fungsinya untuk bisa juga memberi informasi seperti kayak berita gitu. Habis itu bisa membujuk juga. Lalu ada ciri-cirinya itu bisa visual kuat, pengoperasian kompleks, perlu memperhatikan waktu dan audiens. Lalu itu ada film. Nah, film ini fungsinya bisa juga untuk hiburan, bisa juga untuk pendidikan, bisa juga untuk persuasi. Lalu ada jenis film, jenisnya film, bisa cerita, bisa dokumenter, kartun, berita. Lalu ada ciri-cirinya adalah layar lebar, efek psikologis kuat, dan berdurasi tertentu. Lalu ada komputer dan internet, fungsinya itu untuk hiburan juga, komunikasi dan jejaring sosial. Lalu ada dampaknya menimbulkan efek sosial dan ekonomi.